Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai sikap konsumen. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sultan Badia Sipayung, dan di Ahmad Ardian, Ekin Kaban, dan yang terakhir ada saya, Kisi Septina Panggabean. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi definisi sikap konsumen. Sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari. Ini berarti bahwa sikap yang berkaitan dengan perilaku membeli terbentuk sebagai hasil dari pengalaman langsung mengenai produk, informasi secara lisan yang diperoleh dari orang lain, atau terpapar oleh internet, media massa, dan berbagai bentuk pemasaran langsung. Sikap mungkin dihasilkan dari perilaku, tetapi sikap tidak sama dengan perilaku. Sikap dapat mendorong konsumen ke arah perilaku tertentu atau menarik konsumen dari perilaku tertentu. Menurut Gordon Alport dalam Hartono Sastrowijoyo, sikap adalah mempelajari kecenderungan memberi tanggapan pada suatu objek baik disenangi maupun tidak disenangi secara konsisten. Dengan kata lain, sikap adalah perasaan terhadap produk tersebut. Misalnya suka atau tidak suka terhadap produk tersebut, atau tertarik atau tidak tertarik terhadap produk tersebut. Sedangkan perilaku adalah perasaan tersebut direfleksikan oleh perilaku. Contohnya adalah ketika kita menyukai barang atau suatu produk, maka kita akan membeli produk tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak menyukai suatu produk, maka kita tidak akan membeli produk tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik sikap konsumen. Yang pertama ada sikap memiliki objek. Dalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus terkait dengan objek. Objek tersebut bisa terkait dengan berbagai konsep konsumsi dan pemasaran seperti produk, merek, iklan, harga, kemasan, penggunaan media, dan sebagainya. Yang kedua adalah konsisten sikap. Sikap adalah gambaran perasaan dari seorang konsumen, dan perasaan tersebut direfleksikan oleh perilakunya. Karena itu sikap memiliki konsistensi dengan perilaku, tetapi walaupun mempunyai konsisten, sikap tidak harus selalu permanen, artinya sikap dapat berubah. Dan yang terakhir adalah sikap bisa positif, bisa negatif, dan bisa netral. Dalam artian sikap positif ini adalah rasa suka, senang, tertarik, dan sikap negatif ini adalah tidak tertarik, tidak senang, atau tidak suka, dan sikap netral adalah tidak keduanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi sikap konsumen. Daniel Kahn mengusulkan memperklarifikasi fungsi sikap sebagai berikut. 1. Fungsi utilitarian, fungsi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar imbalan dan hukuman. Dalam hal ini menjelaskan beberapa sikap konsumen yang berkembang terhadap suatu produk. Sikap konsumen yang menyenangkan atau mengecewakan pada produk yang akan menjadi perkembangan sikap. Jika konsumen merasakan obat sakit kepala mampu menghilangkan rasa sakit dengan cepat, maka konsumen akan mengembangkan sikap positif pada obat tersebut dan sebaliknya. Oleh karena itu, iklan pada suatu produk harus berisi manfaat yang bisa diperoleh oleh konsumen. 2. Fungsi ekspresi nilai. Sikap yang dikembangkan oleh konsumen terhadap suatu merek produk yang didasarkan oleh kemampuan merek produk itu mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Ketika konsumen membeli mobil mewah BMW, maka pusat perhatian yang utama adalah gengsi kelas sosial, bukan pada manfaat produk itu. 3. Fungsi mempertahankan ego. Sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindunginya dari tantangan eksternal maupun perasaan internal. Maka konsumen akan berusaha mencari produk atau merek produk yang mampu meningkatkan rasa maskulinitasnya, misalnya dengan mengisap rokok atau minuman alkohol. Dengan begitu, akan tantangan dari internal tersebut terpenuhi. 4. Fungsi pengetahuan. Sikap membantu konsumen mengorganisasikan informasi yang begitu banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. Dari seluruh informasi itu, konsumen memilah-milah informasi yang relevan dan tidak relevan dengan kebutuhannya. Fungsi pengetahuan juga bisa membantu mengurangi ketidakpastian dan kebingungan konsumen dalam membeli. Fungsi yang diperankan akan dipengaruhi evaluasi secara keseluruhan atas suatu objek, dan fungsi ini menentukan akan produk yang akan dipilih dan persepsi yang akan berkembang di konsumen. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk mempengaruhi konsumen melalui iklan perlu diperhatikan. Sikap konsumen dari segi fungsi. Konsumen mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap suatu produk yang sama, misalnya produk pasta gigi, Pepsodent, atau untuk konsumen yang berorientasi pada utilitas makan akan melihat dari manfaat, yaitu memelihara kesehatan gigi. Oleh karena itu, isi iklan harus mempengaruhi dua kelompok sikap konsumen tersebut, karena banyak konsumen dalam pembelian produk mungkin hendak mengisi lebih dari satu orientasi sikap. Sekian dari saya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen sikap konsumen. Sikap ini terdiri dari 3 komponen, yaitu pertama ada komponen cognition, komponen affect, dan komponen cognition. Yang pertama, komponen cognition adalah pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang berkaitan dari berbagai sumber. Selanjutnya ada komponen affect, merupakan emosi atau perasaan konsumen mengenai produk atau merek tertentu. Emosi dan perasaan ini sering dianggap peneliti konsumen sangat evaluatif sifatnya, yaitu mencakup penilaian seseorang terhadap objek sikap secara langsung dan menyeluruh. Yang ketiga ada komponen cognition. Dalam hal ini berhubungan dengan kemungkinan atau kecenderungan bahwa individu akan melakukan tindakan khusus atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap tertentu. Menurut beberapa peneliti, komponen kognitif mungkin mencakup perilaku sesungguhnya itu sendiri. Riset pemasaran dan konsumen, komponen ini sering dianggap sebagai pernyataan maksud konsumen untuk membeli. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap konsumen. Jadi sedikit saya akan menjelaskan konsumen ialah orang yang sangat penting bagi seseorang pengusaha, dikarenakan mereka lah yang mampu mengembangkan sebuah bisnis. Itulah makanya konsumen perlu diperhatikan. Jika suatu perusahaan atau pedagang tidak memiliki konsumen, maka akan sia-sia barang yang diperdagangkannya. Oke, saya balik ke intinya di faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap konsumen. Jadi faktor yang mempengaruhi sikap konsumen itu terdapat 2, ialah pengaruh terbentuk ialah pengaruh internal sendiri dan pengaruh eksternal sendiri. Jadi pengaruh internal itu terbentuk ada 5 bentuk, ya contohnya seperti motivasi, ekonomi, sikap, persepsi, integrasi. Dan eksternal sendiri memiliki 3 konsep, yaitu kebudayaan, kelompok sosial, dan kelompok referensi, dan keluarga. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap konsumen. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Menurut James F. Roger, D. Blackwell, Paul W. dan Minyard dalam Saladin 2003, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu pertama ada pengaruh lingkungan, yang kedua ada perbedaan pengaruh individu, dan yang ketiga ada proses psikologis. Baik, yang pertama adalah proses lingkungan, terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi. Sebagai dasar utama, perilaku konsumen adalah memahami pengaruh lingkungan yang membentuk atau menghambat individu dalam mengambil keputusan konsumsi mereka. Yang kedua ada perbedaan dan pengaruh individu, terdiri dari motivasi dan keterlibatan pengetahuan, sikap kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Perbedaan individu merupakan faktor internal atau interpersonal yang menggerakkan serta mempengaruhi perilaku. Kelima faktor tersebut akan memperluas pengaruh perilaku konsumen dalam proses keputusannya. Yang ketiga ada proses psikologis, terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, dan perilaku. Ketiga faktor tersebut menambah minat utama dari penelitian konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian.